Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ukhilla telah dihalalkan. Ukhilla telah dihalalkan. Telah dihalalkan apa yang dihalalkan nanti arrofasu ila nisaikum. Jadi kalimat arrofasu ila nisaikum itu menjadi pelaku dari kata ukhilla. Telah dihalalkan. Kalau ada kalimat dihalalkan berarti hukumnya apa, Pak? Hukumnya adalah telah diperbolehkan. Itu. Telah dihalalkan, telah dibolehkan. Bagi siapa? Lakum, bagi kalian. Lailatas siyami. Karena di sini bunyinya lailata, bukan lailatu tapi apa? Lailata. Maka kalimat lailatas siyami ini bermakna pada atau di. Telah dihalalkan bagimu di waktu malam puasa.
Malam apa? Puasa. Nah, Lailatas Syam ini dua kata yang jadi satu. Maksudnya Lailatas Syam itu maksudnya di malam hari di bulan Ramadan, gitu ya, malam hari di bulan Ramadan. Ya. Dihalalkan apa? Ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan ar-rafasu, menggauli, ila nisaikum pada apa? Ila nisaikum pada istri kalian. Nah, kalimat nisa, an-nisa ini, nisa, harus dimaknai istri, Pak. Maknanya harus istri. Jangan perempuan sembarangan. Ya, nisa yang dimaksud di sini adalah zaujah, yaitu istri. Dan bentuknya jamak, Pak. Bentuknya jamak. Iya, kalimat nisa itu jamak. Jadi boleh Bapak artikan gini, menggauli ila nisaikum pada istri-istri kalian. Karena memang begini, kalau kalimat zaujah itu kan zauj dan zaujah, gitu ya Pak. Artinya kalimat yang berpasangan, ada zaujun, ada zaujatun, gitu. Jadi kalimat ila nisaikum ini harus dimaknai zaujah atau harus dimaknai istri, karena memang jangan sampai nanti kita itu pemahamannya begini, di malam Ramadan dihalalkan menggauli wanita-wanitamu. Ya, jangan. Maksudnya apa? Supaya tidak apa? Supaya tidak. Nah, kenapa kok nggak langsung kalimat zaujah? Nah, itulah Al-Quran. Ya, itulah Al-Quran. Ya, dilihat dari sisi kalimat tidak langsung bisa dipahami, itu enggak, supaya dipelajari terlebih dahulu. Berarti nanti urutannya begini, dihalalkan menggauli, ya, dihalalkan bagi kalian. Apa itu menggauli istri-istri kalian? Lailatas Syami, pada malam puasa. Berarti sebelum turunnya ayat ini, puasanya itu dari malam sampai sore. Dari mulai Isya sampai maghrib, Pak. Puasanya itu 23 jam puasa. Gak makan, gak minum, gak gauli istri. 23 jam. Nah, Umar ibn Khattab, ini wakilah, Umar ibn Khattab datang menemui Rasul. Ya Rasul, saya ini khianat, saya berdosa. Kenapa? Karena saya telah menggauli istri saya padahal saya sedang puasa. Nah, seorang Umar bin Khattab saja ambruk, Pak, kalah, Pak, dengan puasa, nggak bisa nahan apa, Pak? Nggak bisa nahan untuk tidak menggauli istrinya. Nggak bisa, jadi sahabat-sahabat yang lain juga begitu, cuman nggak berani ngomong aja. Kadang-kadang begitu ya Pak. Jadi hikmahnya Umar bin Khattab lapor kepada Nabi, akhirnya Nabi itu laporlah pada Allah, turunlah ayat ini. Akhirnya iya, ini berkahnya Umar itu ngomong, jujur. Nah, waktu itu kalau misalnya Umar nggak ngomong, nggak jujur, ya sampai sekarang mungkin puasanya dari malam, Pak. Karena dianggap apa? Orang itu biasa-biasa aja. Ini ternyata ada orang yang nggak kuat. Nah, istrimu itu adalah hunna.
Oh ya, jadi memang kalimat-kalimat yang taksir ya, jamak taksir itu memang karena babnya itu terlalu banyak ya Pak ya, jamak taksir itu ya. Memang ada wazannya, misalnya wazan fa'ilun, nanti jamaknya menjadi fu'ala, karimun kuroma, alimun ulama. Misalnya ada ma'un, maka jamaknya adalah miyahun. Itu memang ada ketentuannya, ada rumusnya. Cuman kalau kita awalan pemula-pemula kayak kita ini, hanya sekedar tahu saja, tahu kalau itu adalah bentuk jamak. Taunya dari mana? Dari kalimat kum yang ada. Ya, nisaikum. Ya. Nah, kalau kita pengen tahu bentuk mufradnya apa, kalimat nisa itu berasal dari kata niswah. Niswah. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu nisa ini jamak atau bukan? Jamak. Kenapa? Karena digandeng dengan kata apa? Kum. Kum itu kan jamak. Nah, karena nisa ini tidak ada tanda jamaknya, maka disebut sebagai jamak taksir. Ya, apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak ada ciri jamaknya, nggak ada wawunun, nggak ada yaknunnya. Hunna, maka terus kemudian jamak atau kata ganti yang dipakai adalah bentuk jamak juga. Bukan hiya tapi apa? Hunna. Mereka itu ya ini, nisa ini. Mereka libasun adalah pakaian. Lakum bagi kalian. Libas artinya apa? Pakaian. Mereka, ini majas Pak namanya. Mereka adalah pakaian lakum bagi kalian. Wanita itu pakaiannya suami. Nah, ketika yang dijadikan majas itu adalah seorang wanita, seorang istri, maka pakaian itu fungsinya apa? Seorang wanita misalnya berpakaian, fungsinya apa? Pertama menutupi, yang kedua indah, yang ketiga syariat, perintah kan? Artinya menutup aurat itu bagian daripada perintah. Itu. Jadi kalau seorang wanita itu menjadi pakaiannya laki-laki, maka wanita harus bisa menjaga lisannya, bisa menjaga harga diri suaminya, ya, bisa menjaga harga diri keluarganya. Karena dia menjadi pakaian yang tadi itu, yang menghiasi, melindungi, yang taat kepada Allah. Wa antum sedangkan kalian libasul lahunna. Kalian adalah libas. Laki-laki juga pakaian lahunna bagi siapa? Bagi istrinya. Nah ini ada kalimat libasun 2 kali Pak. Ada kalimat 2 kali libasun ini. Kalau ada kalimat nakiroh yang bertanwin begini, bentuknya sama, kalimatnya sama, maka maksud dari kalimat ini pasti beda. Pasti apa? Pasti berbeda. Jadi sekarang fungsi pakaian, kalau laki-laki berarti apa Pak? Melindungi. Gini, maksudnya gini Pak. Jadi kalau wanita itu sebagai pakaian, dia harus bisa menjaga kehormatan suami. Artinya, kan kalau pakaian itu kan menutup aurat, ya Pak ya. Kalau lisan berarti menutup apa? Menutup aib. Jadi aurat dengan aib
itu sama, harus ditutupi. Aib hanya beberapa aja orang yang tahu, tapi nggak masalah, ngerti. Misalnya aib saya diketahui oleh istri saya, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Yang penting istri harus bisa menjadi libas. Dia menutupi aib saya. Nah, laki-laki juga begitu, dia menjadi libasun, menjadi pakaian. Makanya terus kemudian kalau orang kok berani mengumbar aib, sama halnya dia mengumbar aurat. Ya, aib sama halnya mengumbar aurat. Makanya terus kemudian misalnya ada seorang ustadz, dia pakai celana pendek, pakai kaos ini terus jalan mondar-mandir di sini. Besoknya dia khotib Jumat misalnya. Kira-kira Bapak masih percaya nggak kalau itu ustadz? Karena dari sisi aurat saja dia mengumbar. Pakai celana pendek, singkletan gitu, jalan-jalan, makan sambil berdiri, sambil jalan, sambil makan, bawa es teh, terus makan kayak ini. Terus kemudian khotib Jumat, pantas nggak kira-kira Pak? Nah itu kan aib ya Pak, aib. Terus kemudian dia mengumbar aurat, secara otomatis dia pasti ngumbar aibnya. Gitu. Nah, orang bisa menutup aurat, terkadang tidak bisa apa? Menutup, menjaga mulutnya untuk tidak mengumbar aib orang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya antar keduanya saling menjadi pakaian, saling menutupi. Alimallahu, Allah mengetahui. Alima telah mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allahu, Allah. Annakum sesungguhnya kalian. Annakum sesungguhnya kalian. Kuntum adalah. Sesungguhnya kalian kuntum adalah. Takhtanuna anfusakum. Kalian berkhona, berkhianat. Anfusakum pada diri-diri kalian. Allah mengetahui bahwasannya kalian adalah berkhianat pada dirimu. Fataba alaikum wa afa ankum. Fataba lalu ia bertobat. Fataba maka ia menerima taubat. Kalimat ini harus diartikan menerima karena setelahnya ada kata ala. Menerima taubat. Nah, dia itu siapa? Nah, sekarang kita cari. Ya. Kalimat taba ini fi'il apa, Pak? Fi'il madhi. Taunya dari mana? Kalimat ini berakhiran fathah. Maka carilah fi'il madhi juga. Ada kalimat alima. Yaitu huruf terakhir juga harokatnya apa? Fathah. Nah, kalimat alima ini pelakunya adalah lafal Allah. Ya Pak ya? Pelakunya adalah kata Allah. Cirinya dari mana? Cirinya dari kata Allah yang berharokat dhammah. Nah, berarti kalau lafal alima pelakunya adalah Allah, maka taba yang menerima taubat siapa? Allah. Gitu ya Pak? Maksudnya gini, Allah mengetahui kalau kalian itu telah berbuat dosa. Salah tadi loh Pak. Salah tadi maksudnya apa? Berbuat rafas dengan istrinya,
menggauli istrinya di malam hari di bulan puasa. Itu kan salah sebelum turunnya ayat ini, gitu ya. Lantas Allah itu sebenarnya udah tahu kalau ada banyak orang-orang yang nggak kuat, yang sedang puasa, terus sampingnya ada istrinya loh Pak. Sampingnya ada apa? Istri. Gitu. Oh, nggak kuat. Makanya orang-orang kalau puasa lebih banyakin di masjid, karena di rumah nggak kuat. Habis subuh nggak pulang ya kan, habis subuh nggak pulang, tidur di masjid, kelesat di masjid. Karena di rumah nggak betah, nggak kuat. Iya. Nah, Allah tahu. Nah, terus Allah menerima taubat karena tadi setelah meminta maaf, setelah meminta ampun, lalu Allah menerima apa? Menerima taubatnya, menerima pengakuan kesalahannya tadi itu. Fataba alaikum, maka dia telah menerima taubat alaikum atas kalian, wa afa ankum, dan dia telah memaafkan ankum dari kalian. Afa artinya apa? Memaafkan. Ya, afwan, memaafkan. Kalau sudah Allah terima taubatmu, Allah sudah terima permintaan maafmu, fal'ana, maka sekarang. Basyiruhunna, ya, campurilah mereka, gaulilah mereka, menggauli. Wabtahu, maksudnya gaulilah itu ya di malam hari, ya Pak ya. Maka sekarang basyiruhunna, campurilah mereka. Mereka siapa Pak? Istri tadi, nisa dan nisa hukum tadi itu. Wabtagu, dan carilah. Cari apa? Jangan ngomong cari istri, carilah apa? Ma kataballahu lakum, carilah apa-apa yang Allah wajibkan lakum bagi kalian. Berarti Pak, di malam hari di bulan puasa, kesunahannya itu tidak cuma menggauli istri, gitu ya. Mencari kesibukan lain, ibadah-ibadah yang lain yang telah Allah wajibkan, itu juga bagian daripada apa? Bagian daripada kesunahan di malam bulan Ramadan. Makanya man qoma Ramadana, siapa yang berqiyamul lail di bulan Ramadan, ya, barang siapa qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuh. Wa kulu washrabu. Wakulu apa artinya wakulu? Makanlah. Washrobu, dan minumlah. Ayat ini semuanya menjelaskan kegiatan yang diperbolehkan di malam hari. Kalau sudah di siang hari kan jelas tadi tuh, kutiba alaikumus syam. Nah kalau di malam hari ngapain? Tadi ukhilla lakum lailatas syamir rofasu ila nisaikum. Terus kemudian kulu washrobu, kulu makanlah, washrobu, dan minumlah. Berarti ciri-cirinya orang yang sedang tidak berpuasa adalah mereka yang makan atau minum. Sampai kapan makan dan minum itu diperbolehkan? Hatta yatabayyana, sampai jelas. Lakum, bagi kalian, sampai jelas bagimu. Apa yang jelas? Al khaytul abyadu, benang putih. Minal khaytil aswadi, dari benang hitam.
Benang putih maksudnya apa, Pak? Bukan. Benang putih maksudnya apa? Benang putih yang dimaksud adalah siang. Kalau benang hitam, gelap, yaitu malam. Jadi khaitul abiyadu itu maksudnya terang benderang. Kalau khaitul aswadi maksudnya apa? Gelap. Berarti khaitul abiyadu berarti yang dimaksud adalah, kalau bahasa Jawanya namanya rino, Pak. Rino apa rino? Rino itu nahar, siang. Kalau minal khaitil aswad, benang yang hitam itu adalah malam. Ya, rino. Rino itu saat matahari ada bersinar tuh, namanya rino. Nah, minal khaitil aswad itu wengi. Ya, tahu. Khaitil aswad, benang hitam. Nah, para sahabat dulu juga begitu, Pak. Begitu turun ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Orang itu terus masang apa, Pak? Masang benang, benar-benar benang. Buat benar benang. Begitu bangun malam-malam, wah benangnya kelihatan. Oh, berarti sudah rino, sudah siang. Sudah fajar, sudah pagi. Kalau belum benangnya masih nggak kelihatan, oh berarti masih gelap, masih malam. Gitu. Sekarang udah pakai jam, udah pakai. Nah, orang pada ngadu, susah ya Rasul kalau untuk mengetahui selesai atau mulainya puasa dengan cara kayak gini. Ini Rasulullah ngadu sama Allah, ini gimana ya Allah? Oh, yang dimaksud khaitul abyadu minal khaitil aswad itu adalah minal fajri. Maka kalimat minal fajri ini, al-fajri ini turunnya belakangan, Pak. Ya, minal fajri. Nah ini, al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu adalah fajar. Jadi maksudnya boleh makan, boleh minum sampai jelas waktu fajar. Berarti apa, Pak? Orang disyariatkannya berpuasa itu dimulai dari fajar sampai maghrib. Gitu ya, Pak? Karena awal permulaan malam itu adalah maghrib. Jadi kalau kita pahami ayat ini, itu menandakan kalau puasa itu enggak sehari full. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, orang kalau puasa Ramadan, dari kapan sampai kapan, Pak? Dari mulai fajar sampai maghrib. Makanya, iya, minal khaitil aswadi, minal fajr, yang dimaksud itu adalah al-fajri. Fajar. Fajar itu apa sih, Pak? Fajar itu enggak, fajar itu matahari belum terbit, tapi sinarnya sudah ada. Itu namanya fajar. Ya, subuh itu, Pak. Jadi, matahari masih tenggelam, tetapi sinarnya sudah ada. Nah, kalau sinarnya sudah ada begini, ini namanya waktu subuh. Waktu subuh. Kalau matahari sudah nongol, berarti subuh sudah habis. Namanya syuruk. Ya, syuruk. Begitu naik, namanya duha. Begitu tepat di atas kepala kita, namanya istiwa. Nggak ada bayangan, istiwa. Agak geser ke barat sedikit, namanya zawal. Nama waktu duhur namanya. Ya, akan geser ini, namanya waktu duhur. Geser sedikit, sampai bayangan dengan tombak itu sama, tombaknya 1 meter, bayangannya 1 meter, namanya masuk waktu asar.
Matahari tenggelam, namanya waktu maghrib. Ini dimulailah permulaan malam. Ya, sinar matahari masih ada, matahari tenggelam. Nah, mataharinya hilang, sinar mataharinya hilang, namanya waktu isya, namanya malam. Nah, isya inilah sampai nanti matahari ke bawah lagi, muncul lagi. Sampai apa? Sampai tadi waktu subuh terulang lagi. Nah, makanya orang berpuasa itu hanya matahari ketika di atas saja. Makanya summa atimmus siyam. Kemudian sempurnakanlah puasamu ilal laili sampai malam. Ya Pak ya, berarti orang berpuasa itu hanya ketika siang saja. Ya, berpuasanya ilal lail sampai malam. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian mencampuri mereka atau menggauli mereka. Mereka siapa? Istrimu. Wa antum akifun, sedangkan kalian adalah orang yang iktikaf. Kebayang nggak Pak? Orang iktikaf masih ada, diingatkan jangan menggauli istri ketika sedang iktikaf. Iktikaf itu pagi apa malam? Rata-rata iktikaf itu malam. Ya, malam. Di masjid apa di rumah? Fil masajid, jelas kalimatnya di sini. Wa antum aqifuna fil masajid. Sedangkan kalian iktikaf di masjid. Kalau di masjid kan nggak mungkin. Ya mungkin aja, kalau dia misalnya iktikafnya bawa istrinya, ya kan? Ya kalau jamaah mungkin agak susah, kalau Pak Ketua DKM bisa aja, dia yang punya aturan. Ya, masih kepikiran, Al-Quran itu ngasih batasan sampai segininya loh Pak. Tapi kalau yang melanggar itu dia 3 bulan untuk kemungkinan itu. Iya, maksudnya kan begini, orang iktikaf itu kan gini, kadang-kadang gini Pak. Bapak kalau iktikaf di masjid, itu kan sekarang yang Bapak katakan sebagai masjid itu yang mana? Misalnya ini nih, Al-Maghfirah. Yang Bapak katakan sebagai masjid itu yang mana? Yang sebelah mana? Ini harus dipastikan kalau orang mau benar-benar iktikaf. Nah, kalau Bapak ngomong di lingkungan masjid, maka luar itu juga termasuk boleh Bapak iktikaf. Selasar itu bangunannya. Itu. Makanya kalau saya mengatakan masjidnya itu yang mana? Yang berkarpet hijau. Ini baru namanya masjid. Kalau Selasar masjid itu tidak boleh dikatakan masjid. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menggabungkan langsung dengan imam ketika sholat. Bapak sholat di sini imamnya, di sini masih kosong, blong. Bapak ngikutin sholat dari luar, boleh tidak? Kan nggak boleh kan Pak? Harus nyambung kan? Gitu. Nah, itu masih boleh karena dia masih melihat. Masih melihat imam. Iya kan? Masih melihat imam masih boleh. Itu. kalau di masa di TV itu ada sholat yang di Mekah ya, sampai ada kosong. Itu hanya sekedar terputus safnya. Enggak sholatnya sih enggak, terputus softnya saja. Enggak apa-apa. Tetap makmum bisa kan, masih dengar suara masih ngelihat di depannya ada orang sholat kan, masih nyambung kan. Tapi kalau di Nah sebetulnya itu kalau dia dalam satu area masih ada yang membolehkan, tapi kalau imamnya di Masjidil Haram ya itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau imamnya di sini, ya, terus TV-nya di luar, ibu-ibu misalnya ngelihat TV, ya itu boleh.
Karena masih satu apa? Satu area. Maksud saya tadi begini, kalau kita mengatakan semua ini adalah masjid, maka Bapak nggak boleh kencing di situ. Nggak boleh, kencing di situ nggak boleh. Di luar toilet. Kan kebiasaan kita ini masjid-masjid kita pasti ada toiletnya, Pak. Maksudnya masjid itu satu bangunan yang ada beberapa bagian gitu. Karena bagian bangunan untuk ibadah sholat juga masjid, ada bagian bangunan untuk tempat parkir juga masjid, ada bagian toilet. Nah, maksud saya begini, kalau semuanya dikatakan semuanya adalah masjid, berarti kan harus suci, Pak. Masjid itu seperti yang kita lihat. Ya, berarti yang diutamakan adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Gitu. Karena kan rata-rata masjid di semua kita ini pasti ada toiletnya. Dan toilet itu kotor. Makanya yang dijadikan untuk iktikaf adalah masjidnya. Sedangkan penyambung-penyambungnya ya tidak digunakan untuk iktikaf. Terus ini Ustaz, di Masjidil Haram itu kita sholat melihat nyambung imamnya nggak pernah. Kamu sholat di daerah. Ya kalau nggak ngelihat imamnya, ngelihat makmumnya, Pak. Kan yang kita aja nggak usah. Ini yang Mekah 2 itu kan bangunan sulit ya. Iya, maksud saya gini, jamaah sholat itu kan makmum itu tidak harus melihat imam. Yang dilihat adalah depannya, makmum depannya. Kalau yang bagian paling depan, lihat imam. Depannya, ngelihat depannya lagi. Belakangnya, ngelihat depannya lagi. Gitu. Nyambung gitu loh, Pak. Nah itu, sholat berjamaah itu begitu. Ya, tapi kalau yang di selasanya masjid itu atau nggak bisa melihat yang Iya, setidaknya dia tahu, oh sampingnya ada orang sholat, dia melihat sampingnya. Yang penting nyambung aja. Nah, soft yang terputus tidak sampai membatalkan sholat. Enggak membatalkan. Misalnya, iya, enggak sampai membatalkan, enggak. Ya, misalnya di sini di dalam masih ada satu baris yang kosong. Sudah ada orang yang bikin bikin makmum di luar misalnya, salat Jumat misalnya, Pak. Jumat di dalam masih ada satu baris yang kosong. Orang sudah bikin barisan sendiri. Itu enggak sampai membatalkan sholat berjamaah. Enggak. Enggak batal sholat. Selama dia ngelihat. Apalagi kalau misalnya yang pakai kursi-kursi pakai ini, pengurus DKM wajib ngatur, Pak. Kalau yang pakai kursi wajib dipepet tembok. Jangan sampai pakai kursi di belakang imam, jangan. Ya itu orang yang bangkang dengan pemimpinnya. Itu orang bangkang dengan pemimpinnya. Maksudnya diatur yang pakai kursi di paling ujung kanan atau ujung kiri. Supaya namanya orang ya, Pak. Gitu. Supaya rapi aja lah. Jangan sampai ntar dia pakai kursi tapi di belakang imam. Nah, kalau imam batal siapa yang ganti? Ya, Pak ya. Maksudnya gitu aja. Pak, kalau makmuman ini seperti ini, Pak, itu baiknya di mana? Posisinya sampai melewati itu nanti mengganggu saat berikutnya. Oh iya. Belakangnya. Betul. Menurut saya garis putih ini adalah sutroh. Garis putih ini loh, Pak. Ini sutrohnya. Jadi jangan sampai mengambil hak orang lain ketika sholat, gitu ya. Jadi lebih baik, justru malah lebih baik maju daripada dia di belakang. Yang penting ini garisnya. Tungkak kita, tumit kita, jangan sampai melebihi apa?
melebihi garis ini. Karena ini yang sebelah sini sudah haknya orang belakang. Tapi ini Itu etika ya, Pak. dia ini lihat apa tuh cari dalil-dalil lah. Jadi kaki ini yang menjadi fokusnya. Jadi kalau duduk, jadi supaya kalau dia duduk sama berdiri itu kaki ada di sutra ini. Jadi kursinya di belakang. Gimana? Enggak, masalahnya dia itu enggak normal, Pak. Sholat yang tidak normal seperti orang yang lain. Iya, kepingin normal. Nah, enggak bisa begitu namanya. Kalau begitu sholat sendiri aja. Karena sholat berjamaah, Pak, berjamaah itu ego harus dihilangin dulu. Karena dia harus ikut imam. Menghormati kanan kirinya. Ya, Pak ya? Nah, maksudnya jamaah. pemahaman. Kalau waktu berdiri, kalau kursinya di sini, berarti kakinya di depan. Kalau berdiri, nggak sama gitu. Betul. Nah, sekarang saya pengen nanya, dalilnya mana? Orang sholat duduk pakai kursi coba. Kalau nyari fikih yang zaman dulu nggak ada, Pak. Duduknya itu ya duduk tahiyat itu. Berarti yang ngasih dalil pakai Quran bahasa Arab itu salah ya? Enggak, diperbolehkannya sholat sambil duduk itu ya duduk iftiras itu. Enggak pakai kursi. Nah ini digabung, berdiri sama duduk, misalkan itu berdiri. Gitu loh, Pak. Nah sekarang fikihnya itu kan berkembang. Orang duduk tahiyat lebih susah lagi daripada berdiri. Nekok ini loh, Pak. Nekok lutut ini lebih sakit daripada berdiri. Makanya hukumnya kan harus berkembang. Gitu loh. Artinya gitu Pak Ustaz. Ini pada kondisi jadi masalah diskusi di jamaah ya. Yang bersangkutan berpendapat pada saat luruskanlah soft itu kan. Yang lurus itulah kaki. Kaki itu kalau normal. Ya. Posisi kursi didudukkan. Pada saat dia berdiri, sholat, pada saat duduk, kemudian antara dua sudut dia duduk di kursi kan. Nah itu kan jadi apa namanya yang nggak lurus itu kan. Ya. Nah, dengan kondisi itu yang tadi itu yang disampaikan jadi bisa mengganggu satu di belakangnya. Ya. Kalau memang dia punya keyakinan begitu, sholatlah di belakang. Sholatlah di belakang. Ini jangan sampai begini loh, kita mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Karena orang berjamaah itu mengajarkan kita, imam ruku aja makmum suruh ruku. Imam berdiri, makmum suruh berdiri. Berarti apa, Pak? Hilangkan egonya kita. Anutlah, gitu, taatlah kepada pemimpinnya, imamnya. Jangan lupa kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, olehnya kiri. Itu. Di belakang soft. Soft di belakang, jangan di soft yang paling depan. Yang sekiranya di belakangnya sudah tidak ada soft lagi. Itu. Masalahnya dia itu pakai kursi, Pak. Paham nggak kita itu? Masalahnya dia itu nggak normal. Nggak normal sholatnya. Iya. Kalau saya itu kalau misalnya mau ditanya, orang lebih utama mana sholat duduk dengan sila, misalnya dengan daripada dengan kursi. Mendingan dengan duduk. Memang syariatnya fikihnya begitu. Kayak duduk tahiyat awal tuh, Pak. Kalau nggak bisa ya duduk tahiyat akhir. Di belakang, walaupun sapi depan masih belum penuh gitu ya. Karena dia datang kita taruh di satu tiga misalnya. Ya. Sebetulnya sih untuk dalil itu saya kurang begitu paham ya Pak, untuk harus di belakang. Sebenarnya itu etika saja kalau menurut saya, Pak. Tinggal bagaimana jenengan-jenengan sebagai pengurus masjid atur supaya tidak mengganggu orang lain. Misalnya dibikinlah suatu tempat tersendiri khusus untuk yang pakai kursi. Sebelah kanan semua misalnya gitu. Gitu. Supaya, ya itu tadi. Kalau bentuk kursinya seperti itu, otomatis yang belakangnya terganggu.
Nah, kosong malah mutuskan, malah mutus saf kan? Iya, makanya dibuat aja, diumumin bagaimana yang pakai kursi mohon dipakai yang sebelah kanan semua. Karena sebelah kanan semua sudah disiapkan untuk yang pakai kursi. Paling pinggir bahasanya gitu. Paling pinggir. Supaya apa? Yaitu tadi kalau punya keyakinan bahwasanya tumit itu menjadi penentu softnya lurus, ya udah. Yang penting jangan di tengah-tengah. Kadang saya ada orang udah pakai kursi di tengah-tengah. Itu. Sehingga apa? Mengganggu, Pak. Nggak masalah, makanya tadi saya bilang kursinya jangan sampai ngelewatin apa? Garis. Ya, kalau kita itu niatnya begini, kalau kursi ini bagian daripada pakaian kita sholat, yang lurus kursinya kok, bukan tumitnya. Tumit itu kalau bapak yang normal, yang nggak sakit. Gitu. Utamanya itu yang duduk sholatnya duduk di kursi itu ya, apakah dia full duduk di kursi atau pada saat dia ada posisi seperti itu dia berdiri? Kalau sholatnya wajib, selama dia masih bisa berdiri, Pak. Kalau sholatnya wajib ya. Sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah, full duduk, boleh. Sholatnya sunnah. Kalau sholat wajib, selama dia masih bisa berdiri, berdiri. Ya, kalau dia masih bisa berdiri, berdiri. Kalau enggak, lebih afdol gimana dia kursi apa berdiri aja terus apa sekalian itu aja terus kayak di posisi sholat jalan gitu kaki kayak apa ya itu itu lebih utama selonjoran menurut saya. begitu. Ya. Karena itu tadi Pak, orang yang nggak bisa berdiri, atau misalnya bisa berdiri tapi nggak bisa nekuk, kan artinya nggak normal Pak. Ya kan, nggak normal. Maka anggap aja dia dalam posisi tidak mampu berdiri. Maka sholatnya sambil apa? Sambil duduk. Sambil duduk. Nah yang terjadi di kita, jalan masih mampu. Jalan Pak. Masih mampu kan? Masih mampu. Orang kadang nyupir sampai ini ya masih mampu lah pokoknya gitu. Cuman terkadang kalau untuk nekuk, untuk apa itu sakitnya ampun-ampun dah misalnya gitu. Nah, berarti kan dia sebetulnya dalam posisi berdiri dia masih sanggup Pak. Sanggup, tapi khusus untuk sujud atau rukuk misalnya dia nggak mampu. Nah, tuh. Makanya kalau Bapak lihat di negara-negara lain mungkin ya, kursinya nggak begini. Kursinya ada tempat sujudnya. Ada yang panjangannya gitu. Nah, kayak yang di Jepang itu. Ada panjang. Karena apa? Untuk mengukur apa? Mengukur rukuk sujudnya. Gitu. Karena memang kondisi yang seperti ini fikihnya itu harus kontemporer, Pak. Ya, fikihnya. Harus berkembang fikihnya itu, nggak bisa terus kemudian menganut pada fikih zaman dulu. Sulit. Gitu. Ada hadisnya harus meluruskan kop sampai Umar meluruskan pakai pedang katanya kan. Nah, kalau yang pakai kursi itu pada saat dia berdiri lurus karena kursi lain. Terus pedang saya Pak. Pedangnya dari belakang kopnya itu Hal-hal kayak gitu kan sifatnya kiasi, Pak. Kalau saat itu menggunakan pedangnya, sekarang apa? Sekarang dengan kesadaran. Mosok imam suruh ngingetin terus. Saya pernah diprotes, Ustaz, kok nggak dilurusin dulu barisannya, kok langsung main takbir aja gitu. Bapak 10 menit di masjid ini ngapain aja, saya gitu. Saya bilang gitu, Pak. Bapak 10 menit di masjid dari mulai adzan sampai iqomat, Bapak ngapain aja? Gitu, kok nggak siap-siap dari tadi, saya gitu. Gunanya 10 menit untuk apa? Menitan ini loh Pak, 10 menit. Untuk apa tuh 10 menit? Kan untuk siap-siap.
Jadi harus takoruban ilallahnya itu sudah dimulai itu. Ya, niatnya sudah harus ditata. Ini mah orang nyantai-nyantai dulu, nyantai-nyantai dulu. Begitu kita sudah maju jadi imam, masih pada ada yang masih duduk, ada yang masih klenyat-klenyat. Nah, ini mau menghadap Allah itu wasari'u ila magfiratin mir rabbikumnya mana ini? Iya, kalau anak kecil memang belum wajib, Pak. Ini orang tua. Masa ya imam suruh ngatur tiap hari. Maksud saya, nih, begitu komat, itu orang sudah berdiri, berburu-buru mencari apa? Mencari posisi. Itu namanya wasabiku. Ya, kita harus berlomba-lomba. Iya. Ayo Pak, itu yang belakang maju dikit. Ya sekali, dua kali nggak apa-apa. Tapi keseringan kayak gitu diatur, Bapak mau diatur-atur terus. Artinya kesadaran ya Pak, kesadarannya. Kesadarannya di inilah, maksudnya gitu. Jadi kita harus paham diri nih, kalau sudah mau qomat harus siap, paling nggak maju tempat. Gitu. Sehingga mu'allak hati ini sudah mu'allakun bisolah, harus sudah terpaku dengan sholatnya itu. Gitu. Ya. Makanya terus kalimat sawu sufufakum. Ya. Sawu sufufakum, rapatkan barisanmu. Kan gitu ya Pak, suruh ngerapetin. Itu kan hanya sekedar pengingatnya saja. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan menggauli mereka sedangkan kalian dalam apa? Adalah orang yang iktikaf di masjid-masjid. Maksudnya apa? Ketika dalam kondisi niat beriktikaf, maka tidak boleh menggauli apa? Istri. Bolehnya gimana caranya? Nanti gimana caranya bolehnya? Bolehnya ya batalin dulu iktikafnya. Ya, misalnya keluar masjid, niat saya membatalkan iktikaf saya, baru pulang tuh, pulang, nyampe rumah, boleh nggak menggauli istri? Boleh. Itu kalau malam namanya iktikaf ya malam. Itu. Nah, nanti setelah menggauli istri, mandi, balik lagi ke masjid, iktikaf lagi, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi sudah batal iktikafnya. Itu. Ya. Namanya iktikaf itu pasti di masjid ya, Pak ya. Jadi iktikaf di rumah. Dan iktikaf itu nggak harus nginep, saya kata. Iktikaf nggak harus nginep semalaman di masjid, nggak wajib. Iktikaf nggak harus Pak, nggak harus nginep, nggak harus. Bawa bantal, bawa kasur ke masjid, enggak. Iya, bermalam. Bermalam itu enggak harus semalaman, kan? Bermalam di masjid. Enggak harus. Maksudnya begini, Pak. Habis tarawih, misalnya habis tarawih, nawaitul i'tikaf. Atau sebelum sholat isya, kita niat, nawaitul i'tikaf, lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf. Terus sholat isya, sholat tarawih, tadarus Quran. Pulang, nah itu iktikafnya selesai. Nanti malam datang lagi, niat iktikaf lagi. Nggak apa-apa. Kalau yang 10 terakhir yang dicontohkan Rasul memang nginep di masjid. Tapi nggak harus. Nggak harus. Jadi jangan terus kemudian harus nginep. Enggak. Waktu pengen pulang aja. Kalau harus ya diwajib. Itu jadi wajib. Mana iktikaf kan sunnahnya muakkad. Maksudnya apa? Memperbanyak takoruban ilallah, memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Nyatanya apa? Begitu di rumah kita nggak ibadah kan Pak? Itu. Tapi tetap jangan mengatakan bahwa iktikaf itu ibadah yang paling utama, jangan. Banyak orang-orang yang pengen iktikaf tapi nggak bisa. Ya kan? Satpam, pedagang sayur. Itu mereka mau iktikaf nggak bisa. Kenapa? Kerja. Nah, Bapak iktikaf kan karena besoknya nggak kerja kan?
Iya, iya, iya. Karena apa yang mereka dagang itu ya mereka menjalankan perintah Allah. Yang itikaf juga menjalankan perintah Allah, sama. Gitu. Kalau saya itikaf, saya malah jarang itikaf. Saya. Tapi ngasih ceramah kepada orang-orang yang itikaf. Begitu mereka masih itikaf, saya pulang. Saya pulang tidur, Pak. Kenapa tidur? Karena habis subuh saya ngajar lagi. Kan mereka habis subuh tidur. Yang itikaf. Bener kan, Pak? Yang itikaf nih, habis subuh ngapain? Baca Quran, ketiduran. Nggak ngantuk kan? Nah, sama kan saya pulang dulu, saya tidur, nanti habis subuh ngajar lagi. Gitu. Makanya kalau kata Imam Syafi'i kan, nggak puasanya orang yang sedang mengajar itu lebih utama daripada orang yang tidak mengajar tapi puasa. Gitu. Makanya tidurnya saya karena persiapan besok ngajar lagi. Itu Pak Ustadz nggak ikut itikaf. Saya besok mau ngajar kok. Gitu. Iya. Nggak bisa. Ngantuk, nanti ngajarnya malah ngantuk. Iya. Itu yang menganjurkan itikaf itu kan Pak Ketua DKM, karena dia punya misi bahwa masjidnya harus makmur, banyak jamaahnya, ya kan? Ya kan nggak seru kalau udah disediakan sahur, terus kemudian nggak ada jamaahnya, kan nggak seru ya Pak. Nah, makanya Pak DKM, ayo itikaf. Makanya kalau misalnya malam nggak bisa itikaf, misalnya habis sahur, langsung ke masjid Pak. Misalnya nih, mentok-mentoknya malam nggak bisa itikaf. Habis sahur, jangan main HP, langsung ke masjid, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf sunnah karena Allah. Terus ketemu subuh, ya Pak ya, ketemu subuh, terus kemudian tadarus, terus sholat syuruk, selesai. Bagus Pak, kayak gitu, bulan puasa. 30 hari aja begitu aja, udah cakep udah. Gitu. Ya, iktikafnya di mana? Iktikafnya di rumah. Di rumah sama istri. Ya, makanya Rasulullah ngasih contohnya di masjid. Gitu. Karena ternyata di rumah itu mau nggak khusyuk Pak di rumah. Gitu. Tilka hududullah. Tilka itulah hududullah, itu hukum Allah. Hudud itu batasan ya Pak. Itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabu, maka janganlah kalian mendekati hanya. Maksudnya melanggar Pak. Mendekati maksudnya apa? Melanggar. Maksudnya itulah hukum-hukum Allah tadi itu. Puasa mulai dari malam sampai siang misalnya gitu ya. Dari siang sampai malam. Begitu malam diperbolehkan menggauli istri. Itu semuanya adalah hukum Allah. Kadzalika seperti itulah yubayyinullah, Allah menjelaskan ayatihi tentang ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Saya ulangi ya dari awal. Ukhilla telah dihalalkan lakum bagi kalian lailatas siyami, malam puasa, arrofasu menggauli ila nisaikum pada istri-istri kalian. Hunna mereka libasun adalah pakaian, lakum bagi kalian, wa antum sedangkan kalian libasun adalah pakaian, lahunna bagi mereka. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum sesungguhnya kalian, kuntum adalah, takhtanuna kalian berkhianat, anfusakum pada diri-diri kalian. Fataba alaikum, maka dia telah menerima tobat atas kalian. Wa afa ankum, dan dia memaafkan pada kalian. Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna,
gaulilah mereka, wabtaghu dan carilah ma kataballahu lakum, apa-apa yang Allah wajibkan lakum pada kalian. Wakulu dan makanlah, washrobu dan minumlah, hatta yatabayyana sampai jelas lakum bagi kalian al khaytul abyadu benang putih minal khaytil aswadi dari benang hitam minal fajri yaitu fajar. Summa kemudian atimus siyama sempurnakanlah puasa kalian ilal laili sampai malam. Wala tubasyiruhunna janganlah kalian menggauli mereka wa antum akifun dan kalian adalah orang-orang yang i'tikaf fil masajidi di masjid-masjid. Tilka hududullah itulah hukum Allah atau itulah batasan Allah. Fala taqrabuha maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika seperti itulah yubayyinullahu Allah menjelaskan ayatihi tentang ayat-ayatnya linnasi bagi manusia la'allahum yattaqun agar mereka bertakwa, agar mereka bertakwa. Ini penjelasan tentang puasa. Tentang puasa. Nah, nanti tinggal dipraktekkan. Puasa malam itu cuma sekali doang atau di zaman Rasulullah kayak Allah doang? Beberapa hari. Berapa hari aja? Iya, beberapa hari. Ya, beberapa hari sudah berlaku tuh diwajibkannya puasa. Ya, karena tetap puasa sehari semalam itu tetap dianggap lebih ringan daripada puasa-puasanya orang-orang terdahulu. Itu. Kalau banyak lapar kita puasa malam kan? Oh iya. Kalau ayat minal fajri ini, ayat ukhilla lakum ini enggak turun, waduh. Puasa kita dari mulai Isya sampai maghrib. Terima kasih ya Pak Umar. Gitu. Kalau di wilayah-wilayah tertentu kan ada tuh yang Oh iya, nah, kalau itu kaitannya tentang apa? Kaitannya tentang matahari, Pak. Karena itu nanti seseorang diwajibkan puasa itu ya karena munculnya matahari. Seseorang diwajibkannya berpuasa itu karena munculnya hilal kan? Munculnya hilal. Saya pernah ditanya oleh Pak, beliau berangkat. Itu dia bingung karena dia ada di St. Petersburg ya. Kebetulan musim itu malam itu cuma sebentar ya. Jadi antara berbuka dan sahur itu cuma 2 jam. Jadi puasanya lama dong, Pak? 22 jam. Iya, karena memang puasa tidak menggunakan jam tapi menggunakan matahari. Terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu. Ya, kalau kayak yang di mana tuh, di Antartika atau di mana itu? Iya. Ada yang malah enggak tahu kalau itu. Jadi kalau misalnya, ayo kita niat puasa, baru jalan sebentar, ayo kita buka puasa. Kalau yang puasa cuma sejam itu, Pak, karena ada kan puasa yang di kutub itu kan, pas kebetulan cepat, enak banget. Iya. Makanya orang berbuka puasa pun itu mengikuti di mana dia tinggal, ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita puasanya di Jakarta, terbang ke Papua, begitu di Papua sudah maghrib, ya udah langsung aja. Lumayan ya kan, lumayan. Ini kaitannya tentang puasa. Nah, nanti kewajiban tentang puasa nanti dari kalimat ini, atimus siyama ilal lail. Diwajibkannya puasa itu cuman sampai apa? Al-lail. Nah, nanti pemahaman kalimat malam itu yaitu dimulai dari maghrib tadi itu, Pak. Makanya begitu maghrib itu berarti sudah malam. Itu. Makanya waktu itu namanya beda-beda. Ya, ketika matahari tenggelam, sinarnya udah nggak ada, isya namanya. Malam tapi sebutannya apa? Isya. Sebutannya isya. Gitu.
Saya tambah satu lagi. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian. Jangan memakan hartamu bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan kebatilan. Ya, maksudnya jangan mencari atau menggunakan hartamu dengan cara yang batil. Mencari jangan dengan cara yang batil, menggunakannya jangan digunakan untuk perkara kebatilan. Ya. Wa tudlu, dan jangan pula tudlu, kalian membawa, tudlu itu berasal dari kalimat adla, dalla. Itu artinya apa? Menyodorkan. Biha, dengannya, dengan harta itu, ilal hukami, kepada hukam, kepada hakim-hakim. Jangan menganjurkan, menyodorkan kepada hakim-hakim, litakulu fariqon, supaya kalian bisa makan fariqon, sebagian, min amwalin nasi, dari harta orang lain. Ya, jangan mengadu kepada hakim dengan tujuan untuk apa? Untuk menguasai harta orang lain. Bil ismi, dengan cara yang dosa, dengan cara yang tidak diperbolehkan. Al ismi, dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Maksudnya ayat ini terkait tentang apa, Pak? Sogok menyogok. Ya, terkait tentang mengadu kepada hakim supaya hartanya orang lain bisa dikuasai oleh dirinya. Ya, misalnya ada pulau masuk ke wilayah tertentu, datanglah dia kepada hakim MK, Pak Hakim, tolong keluarkan kepres atau apalah aturan apa yang bisa mengatakan bahwa pulau itu punya saya. Jangan ngomong gitulah, kan kita ngasih contoh. Oh, jangan nyebut nama, nanti malah jadi gibah. Nah, datang ke seorang hakim, saya gimana caranya, pokoknya bikinin aturan, sertifikat yang mana tanah itu jadi punya saya. Akhirnya tanahnya ganda, tanahnya surat-suratnya double, akhirnya gitu ya Pak. Nah, dengan cara yang batil, dengan cara yang dosa seperti itu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya untuk mendapatkan harta dan untuk mentasarufkan harta itu jangan dilakukan dengan cara yang batil. Berarti apa? Berarti hukumnya adalah berarti apa? Mencari harta harus dengan yang benar, memakan harta dengan harta yang benar. Wa tudlu, janganlah. Nah, kalimat tudlu ini menyimpan kata la. Ya, menyimpan kata la yang ada di sini itu nanti tersimpan di dalam kalimat sini. Wala ta'kulu, terus di sini ada wala tudlu. Ya, janganlah kalian membawa biha padanya, biha membawanya ilal hukami, kepada hakim-hakim. Hukam itu jamak dari kalimat hakim. Hakim, litakulu farikon, supaya mereka apa? Supaya kalian bisa memakan, dan takulu memakan, farikon, sebagian, min amwalin nasi, dari harta-harta manusia, bil ismi, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Nah, ini kaitannya tentang tidak diperbolehkannya menguasai harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, jangan menjadikan jabatan seseorang digunakan untuk menguasai harta orang lain.
Nah, jangan bikin aturan-aturan yang sekiranya mendolimi atau berbuat batil kepada orang lain. Ya, diulangi ya Pak, dari kalimat ukhillah di atas tadi. Ya, bareng-bareng langsung terjemahnya saja bareng-bareng. Telah dihalalkan bagi kalian di malam puasa menggauli pada istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui sesungguhnya kalian adalah berkhianat pada diri-diri kalian. Lalu dia menerima tobat atas kalian dan dia memaafkan kalian. Maka sekarang gaulilah mereka dan carilah apa-apa yang Allah wajibkan atas kalian, dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maka sempurnakan puasa kalian sampai malam, dan janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian adalah orang-orang yang iktikaf di masjid-masjid. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kalian membawanya kepada hakim-hakim supaya kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa, dan kalian mengetahui. Sampai ayat 188. Nah, setelah ayat 188 ini, nanti kita akan membahas tentang hilal. Tentang apa Pak? Hilal. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Insya Allah. Yuk. Seolah-olah cerita puasa itu seperti trial and error gitu ya. Saya coba dulu dari bisa sampai maghrib, rupanya bacanya kuat, nggak kuat. Ya. Seolah-olah perintah yang coba-coba gitu, ini nggak kuat. Ya. Makanya dalam memahaminya tidak hanya dengan ilmu, tetapi harus dipahami juga terkadang dengan iman. Jadi memahami Quran dibutuhkan satu keimanan. Keimanan dulu. Iman dulu kepada Allah. Padahal tadi sudah dijelaskan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Sebetulnya Allah mah udah tahu. Bakal ada kejadian kayak gitu itu Allah tahu. Gitu ya Pak? Nah, yang model begitu tujuannya untuk apa? Untuk mengukur keimanan seseorang. Untuk mengukur keimanan. Dan kejadian, apapun kejadian yang ada ketika itu sebetulnya adalah menjadi barokah terhadap umat-umat setelahnya. Karena dengan kejadian itu, akhirnya terus kemudian apa? Akhirnya terus kemudian ibadah itu diperingan. Sama dengan perintah sholat. Awalnya 50. Kenapa harus ada tawar-menawar? Bapak berani mengatakan itu ada trial tadi itu. Nah, sebetulnya Allah itu tahu kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tahu kemampuan manusia itu seperti apa. Tetapi itu tadi, ketika kewajiban itu diwajibkan, itu tujuannya adalah untuk mengukur keimanan seseorang. Protes tidak, minta keringanan apa enggak.
taat apa enggak. Kan gitu, Pak. Ya, sama halnya ketika Bapak mengukur kesetiaan para jamaah. Bikinlah suatu peraturan yang menyulitkan. Kalau orang taat mah ikut-ikut aja. Tapi kalau orang yang senangannya protes, yang protestan dulu Pak, senangannya protes, itu kan begitu. Apa aja dikritik kan. Ya, artinya apa? Jadi sebetulnya itu adalah proses. Berarti hukum dalam Islam itu memang terkadang ada, Pak. Ada yang dinasakh, mansukh. Ya, ada. Karena memang Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya memang Allah itu menghendaki ajaran agama ini mudah. Ya, mudah. Nah, kita malah alhamdulillah mulai dari subuh sampai maghrib puasanya. Itu kalau masih ada yang protes lagi, oh bisa jadi dari subuh sampai duhur malah lebih enak lagi kan? Iya. 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 Makanya dalam memahami Quran dibutuhkan iman. Keimanan dulu tuh. Ya, keimanan terhadap adanya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya memang ada tuh, dari mulai berat. Berat itu kan menurut kita, padahal menurut Allah mah sama aja. Kalau imanmu kuat, dari Isya sampai Maghrib pun kalau imanmu kuat akan tetap kuat. Kalau misalnya kita nih, misalnya, dari dulu sholat itu nggak diringkas sampai 5 kali sholat, tetap 50 misalnya Pak. Ya terus kemudian kita jangan membayangkan, oh berarti kalau 50 sholat, 50 kali, 50 waktu, kita nggak bekerja dong, ya kan malah enak Pak. Misalnya 50 kali, ya setengah jam sholat, setengah jam, waktunya cuma 24 jam Pak. Iya kan? Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo komat lagi. Kan malah enak kita sholat terus nggak usah kerja. Iya kan? Nanti makan dikasih sama Allah. Nah, kita kerjanya kapan? Kita suruh sholat terus. Iya kan? Maksudnya kita kapan kerjanya? Misalnya sholat 50 waktu. Naik ngecek, pantar buat sholat dulu, baru jalan sebentar, sholat lagi, sebentar, sholat lagi. Iya, kan 50 waktu. Nah, makanya ya, dipahaminya, jangan terus kemudian berarti Allah nggak tahu. Enggak, Allah tahu. Kemampuan orang itu Allah tahu. Cuman diuji dulu dengan 50. Sanggup nggak? Oh nggak sanggup ya Allah, minta keringanan. Nah, minta keringanan tuh Allah malah seneng kalau kamu minta keringanan, kan gitu kan Pak? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu. Iya, berarti kan begitu dikasih sesuatu yang sulit, sebenarnya Allah nunggu. Kamu minta keringanan apa enggak? Kalah dia kan. Makanya memahaminya harus dengan iman. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?